yang ada di Kabupaten Majene dan juga Kabupaten seberang, yaitu Kabupaten Polili Mandar. Tepatnya kami akan melewati Kecamatan Tinambung dan Kecamatan Luyo. Bagaimana keseruannya? Ikuti kami. Ayo. Perjalanan saya kali ini dimulai dari kantor Bupati Majene menuju Masjid Ilaikal Masir. Masjid yang menjadi kebanggaan Kabupaten Majene tersebut hanya berjarak kurang lebih 100 meter dan memiliki posisi strategis di Jalan Poros Trans Sulawesi. Jadi perjalanan kami yang pertama, kita akan mengunjungi Masjid Ilaikal Masir. Ini tidak jauh dari kantor Bupati Majene, dapat disaksikan. Masjid yang megah. Ayo, terus. Masjid Ilaikal Masir terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk tempat wudhu, aula, sekretariat takmir masjid, toilet, dan tempat istirahat jamaah. Sementara untuk lantai 2 dan 3 digunakan untuk sholat berjamaah. Masjid ini diresmikan pada 14 Agustus 2015 Masehi atau bertepatan 29 Syawal 1436 Hijriah oleh Bupati Majene saat itu Haji Kalmangkata Esos MM. Selanjutnya, saya akan menuju ke makam Raja-Raja Hadat Banggai Mandar yang juga tidak jauh dari kantor Bupati Majene. Tempat ini menjadi sangat istimewa karena menjadi makam raja pada saat Mandar masih terdiri dari beberapa kerajaan. Nah, selanjutnya saya sedang berada di kompleks makam Raja-Raja Hadat Banggai Mandar. Ini juga tidak jauh dari lokasi tempat kami yang pertama, itu kantor Bupati dan Masjid Ilaikal Masir. Bagaimana kondisi makam Raja-Raja dalam? Yuk kita sama-sama saksikan. Kompleks makam Raja-Raja Banggai terletak di Jalan Ondongan, Kampung Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penamaan situs diambil dari seorang pimpinan di daerah Poralle yang bernama Banggai. Kemudian ia dilantik Maradia Lasalabose Dayeng Poralle dan Banggai yang telah memangku jabatan sebagai Hadat sekitar abad ke-15 dengan gelar Ipuang Banggai atau penguasa tertinggi. Nah, saat ini saya sedang memegang salah satu makam yang ada di kompleks pemakaman Raja Hadat Banggai. Jadi makam-makam yang di sini adalah keluarga dari kerajaan dari Banggai, mulai dari raja-raja hingga pada susunan-susunan yang terdapat dalam kerajaan itu. Di belakang saya ini sangat ada banyak sekali makam yang kita saksikan sebagai tempat sejarah yang kemudian juga menjadi tempat wisata yang ada di Kabupaten Majene, dan itu termasuk dari wisata sejarah.
Nah, coba ikuti saya. Saya melihat salah satu kuburan di sini, bentuk batu nisannya itu sangat unik ya. Lihat, dapat kita teman-teman saksikan, ini berbentuk keris ya. Bagaimana ini sampai ke sini tuh menyerupai keris. Mungkin ada maksud tersendiri kenapa bentuk nisannya itu seperti ini. Ada beberapa tipe yang kita saksikan bentuk nisannya. Ada yang batu biasa dan ada yang berbentuk nisan kayu berbentuk keris seperti ini. Unik juga ya. Unik juga. Jumlah makam yang berada di situs ini berjumlah 251. Makam terbuat dari bermacam-macam batu seperti batu padas, batu karang, dan batu papan atau kayu. Ragam hias yang terdapat dalam kompleks makam ini berupa hiasan antropomorfis dengan motif manusia dan binatang, hiasan floraistis dalam bentuk daun-daunan kaligrafi, serta ragam hias geometris dalam bentuk swastika, spiral atau pilin ganda, dan meander. Ragam hias tersebut pada umumnya terdapat pada pelipit jirat, kijing, dan nisan makam. Kompleks makam ini selalu ramai dikunjungi, baik itu untuk melakukan wisata sejarah maupun beristirahat. Pengelola menyediakan gazebo untuk bersantai. Pepohonan yang asri dan hembusan angin yang sejuk menjadikan tempat ini nyaman. Kebetulan, saya bertemu dengan dosen-dosen tarbiyah dan keguruan Steinmajene yang sedang melakukan acara makan-makan setelah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sebuah sekolah. Kami pun istirahat sejenak untuk mengisi perut yang kelaparan sebelum melanjutkan perjalanan kami selanjutnya. Si punya tadi ya? Betul deh. Setelah ziarah ke makam Hadat Raja-Raja Banggai Mandar, saya kemudian bergegas menuju ke salah satu tempat wisata baru yang ada di Kecamatan Tinambung yang dikenal dengan Boyangkayang Butu Ciping. Kami menempuh perjalanan kurang lebih 20-30 menit untuk menuju ke daerah tersebut. Bagaimana keseruannya? Ayo ikuti perjalanan kami. Sulawesi Barat, singkat Sulbar, adalah provinsi ke-33 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 2004 yang lalu. Letak Sulawesi Barat di Pulau Sulawesi dengan garis lintang 0 derajat 45-59 hingga 3 derajat 34 lintang selatan dan 118 derajat 48-59 hingga 119 derajat 55-6 bujur timur. Perbatasan wilayah Sulawesi Barat yaitu Sulawesi Tengah di bagian utara, Sulawesi Selatan di bagian timur, dan Selatan dan Selat Makassar di bagian barat. Pada tahun 2020, penduduk Sulawesi Barat berjumlah 1.419.229 jiwa dengan kepadatan 85.000
jiwa per kilometer. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2004. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju. Sulawesi Barat memiliki daratan dengan luas 16.937 km dan lautan dengan luas 20.342 km serta pesisir pantai sepanjang 677 km. Jumlah kecamatan di Sulawesi Barat sebanyak 69 dengan jumlah desa kelurahan sebanyak 649. Tidak terasa, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit dari pusat kota Kabupaten Majene, kami kemudian sampai di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewandar, tepatnya di Boyangkayang, Butu Ciping, untuk menyaksikan dan melihat secara langsung kemegahan dari tempat ini yang beberapa waktu yang lalu diresmikan oleh Bupati Polewandar dan juga Gubernur Sulawesi Barat. Nah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Seberang, bukan lagi di Kabupaten Majene, tapi sudah berada di Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini kita berada di Butu Ciping, Boyangkayang, yang beberapa bulan yang lalu diresmikan oleh Bupati Polewali Mandar dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar. Kita lihat apa saja yang ada di dalam. Kalau dalamnya di sini sangat banyak orang yang hadir ya untuk sejenak beristirahat dari rutinitas. Tetapi yang kita sayangkan adalah kami menemukan justru yang mengisi tempat ini adalah para remaja yang memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk pacaran dan nongkrong-nongkrong hal yang tidak positif. Jadi seharusnya pemerintah mengelola ini dengan baik agar kiranya diisi dengan hal-hal yang positif. Contohnya dengan membawa berbagai buku di sini agar orang atau pengunjung yang hadir bisa memanfaatkan waktu beristirahat sambil membaca, bukan hanya sekedar pacaran di sini. Sesampainya kami di Boyangkayang, Butu Ciping, kami sangat menikmati suasana yang sangat damai
dengan dikelilingi pepohonan yang masih asri dan pepohonan yang besar berwarna hijau. Selain kami, ada pula pengunjung lain yang hadir untuk menikmati kesejukan alam di Boyangkayang Butuh Ciping ini. Namun, kami melihat dengan mata kepala kami bahwa di antara pengunjung itu ada di antara mereka yang hadir berpasangan dan justru bermesraan di tempat tersebut, dan mereka secara otomatis belum mahramnya. Hal ini tentu menjadi perhatian lebih untuk pemerintah agar betul-betul memanfaatkan Boyangkayang Butuh Ciping ini sebagai sarana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga bagaimana wisata sejarah dan ikonik di Sulawesi Barat ini betul-betul bisa mencapai targetnya. Setelah menikmati indahnya pemandangan di Boyangkayang Butuh Ciping, saya langsung bergegas ke tempat yang sangat istimewa dan tempat yang menjadi ikonik Sulawesi Barat selanjutnya, yaitu Masjid Imam Lapeo yang terletak di Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar. Jadi saat ini kita sedang berada dalam perjalanan untuk menuju masjid yang sangat terkenal, masjid peninggalan ulama terbesar di Sulawesi Barat, yaitu Masjid Imam Lapeo. Itu tidak jauh lagi, ada di Kecamatan Campalagiang, Desa Bonde. Ayo kita sama-sama. Muhammad Tahir Imam Lapeo, atau lebih dikenal dengan Imam Lapeo atau Tosalama Imam Lapeo, merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberaniannya, dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yang terbukti telah melahirkan sejumlah ulama. Muhammad Tahir diberi nama Imam Lapeo karena beliaulah yang mendirikan masjid di daerah Lapeo dan sekaligus menjadi imam pertama di daerah yang didirikannya itu. Beliau dikenal juga dengan sebutan Kanai Tambul atau kakek dari Istanbul karena beliau pernah menuntut ilmu agama hingga ke Istanbul, Turki. Sufi besar Tanah Mandar ini dakwanya merambah masyarakat nelayan hingga pegunungan seperti di Buntu Da'ala, menemani gurunya Asy-Syaikh Habib Alwi bin Abdullah bin Sahil Jamalul Lail. Jadi tempat ini, Masjid Imam Lapeo ini juga selain ditempati untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari, tetapi juga setelah selesai waktu sholat asar, banyak anak-anak di sini untuk menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, dan tentunya diharapkan pahala yang didapatkan itu juga mengalir kepada Nang Guruta Kiai Haji Muhammad Tahir atau Imam Lapeo. Tak lengkap kesufian seorang wali Allah kalau belum injak Lapeo. Beliau, Imam Lapeo, sebagai pembuka cakrawala bagi para wali Allah dengan ilmu tasawuf, ilmu kedekatan kepada Sang Pencipta sungguh luar biasa, dan beliau pantas dipanggil imam. Itulah yang dikatakan Imam Ainun Najib atau Cak Nun pada tahun 2016 pada haul ke-64 Imam Lapeo untuk menunjukkan bagaimana kebesaran dan bagaimana ketokohan dan waliullah yang dimiliki oleh Sulawesi Barat. Nang Guruta. Jadi selain tempat ini khusus untuk menghafalkan Al-Quran, ternyata dibagi menjadi 3 sektor. Sektor pertama untuk anak yang baru belajar Iqra, kemudian yang kedua anak yang kemudian belajar membaca surah-surah pendek, dan yang ketiga adalah mereka yang sudah beranjak remaja untuk menghafalkan Al-Quran. Bagaimana, Dek? Coba kuliah. Lama mikir di sini, dia ngaji.
Saat ini saya sudah berada di masjid ataupun di Masjid Imam Labeo. Jadi di sebelah utara dari masjid ini terdapat makam dari ulama besar dan juga sekaligus masjid ini dinamakan sebagai Masjid Imam Labeo karena didirikan oleh beliau. Dan di sebelah utara dari masjid ini, tepatnya di pekarangan masjid, dimakamkanlah beliau di tempat ini. Ayo kita masuk melihat kuburannya bersama-sama. Pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, makam Kiai Haji Muhammad Tahir atau Imam Lapeo ramai dikunjungi oleh peziarah baik itu masyarakat Sulawesi Barat. Jadi inilah makam dari Anang Guruta Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang lebih dikenal di Sulawesi Barat adalah Imam Lapeo. Beliau adalah waliullah dari Tanah Mandar secara khusus dan secara umum Sulawesi Barat, bahkan di Indonesia, bahkan juga dunia. Berapa banyak peninggalan-peninggalan beliau yang dapat kita saksikan, bukan hanya berupa peninggalan berupa masjid, tetapi tarekat-tarekat beliau, ajaran-ajaran beliau hingga hari ini diikuti oleh anak cucu bangsa kita sampai hari ini. Mari kita berdoa, semoga Anang Guruta mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami akan menuju ke Alamungan Batu di Luyo. Bagaimana sejarahnya di sana dan bagaimana bentuk peninggalan yang terdapat di sana? Ayo kita sama-sama menuju ke sana. Let's go. Selanjutnya, saya menuju ke tempat terakhir dari perjalanan saya kali ini, yaitu di Alamungan Batu yang terletak di Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polelu Mandar. Dengan menggunakan sepeda motor yang sama, saya menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit untuk sampai ke daerah tersebut. Sebentar sedikit lagi kita akan mencapai atau sampai pada posisi tempat yang kami ingin tempati, yaitu Alamungan Batu di Luyo. Ini adalah perbatasan Desa Luyo. Sekitar 1 km lagi kita akan mencapai lokasi Alamungan Batu dan mengetahui lebih jauh sejarah yang ada di sana. Ayo kita sana. Alamungan Batu di Luyo merupakan sebuah situs sejarah tentang sebuah perjanjian kuno yang terdapat di Kabupaten Polelu Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Situs ini menjadi jejak di mana pernah terjadi sebuah perjanjian dengan muatan pendeklarasian sebuah komitmen yang disebut Komitmen Pasemandarang atau yang lebih populer disebut Komitmen Sipamandar. Adapun makna dari komitmen ini adalah sebagai penegas tali persaudaraan, saling bahu-membahu untuk menjaga satu sama lain, saling melindungi dan saling kuat menguatkan tanpa syarat apapun. Dalam perjanjian ini diikuti oleh 2 federasi atau kelompok hadat atau kerajaan. Kerajaan tertinggi yang masing-masing menaungi 7 sub-hadat atau kerajaan. Kedua federasi atau kelompok hadat atau kerajaan yang dimaksud adalah Pitu Ulun Nasalu, 7 hulu sungai atau 7 hadat atau kerajaan di daerah pegunungan, dan Pitu Babana Binanga atau 7 muara sungai atau 7 kerajaan di daerah pesisir pantai. Sedangkan yang dimaksud dengan sub kerajaan masing-masing dari federasi atau kelompok dari Pitu Ulun Nasalu adalah Tabulahan, Rantebulahan, Mambi, Aralle, Bambang, Matanga, Tabang yang diwakili oleh Londong Dehata,
dan federasi atau kelompok Pitu Babana Binanga adalah Balanipa, Sendana, Banggai, Pamboang, Mamuju, Tapalang, dan Binuang yang diwakili oleh Tome Payung. Jadi inilah salah satu batu peninggalan dari yang kita sebut tadi adalah situs Alam Mungam Batu yang terdapat di Desa Luyo atau Kecamatan Luyo. Ini adalah batu peninggalan 14 kerajaan yang dikenal sebagai Pitu Babana Binanga dan Pitu Lunasalu, atau 7 kerajaan di pegunungan dan 7 kerajaan di perairan. Sebagai simbol perdamaian, perjanjian antara 14 kerajaan tersebut sebagai simbol perdamaian, perjanjian persaudaraan terhadap 4 kerajaan tersebut. Dan sampai hari ini terbukti bahwa walaupun kerajaan ini tidak lagi nampak sampai hari ini, tapi kerukunan dan kekeluargaan antara sesama masyarakat yang ada di Sulawesi Barat ini masih terjaga. Tetapi sayangnya hari ini apa yang menjadi simbol persaudaraan itu kita saksikan terbengkalai dan tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat. Ini tentu menjadi PR karena apa yang kemudian akan dibanggakan dan dilihat oleh generasi kita tanpa adanya dukungan dan kemudian perhatian penuh dari pemerintah. Di bawah sana juga ada berbagai kesepakatan sebenarnya, tulisan kesepakatan yang kemudian ditulis sebagai bentuk perjanjiannya. Ayo kita sama-sama saksikan. Baik pemirsa, kita sudah melihat ini adalah isi dari sumpah Pitu Lunasalu dan Pitu Babana Binanga. Bagaimana kita saksikan isi dari perjanjian ini atau isi dari sumpah ini yang menurut saya sangat ngeri ya, sangat luar biasa isinya. Dan ini kalau kita saksikan juga ini adalah masih berbahasa Lontara, bahasa Lontara, dan kemudian ditulis dalam bentuk Latin dan kemudian diartikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Pemirsa, saya akan bacakan apa arti dari isi perjanjian ini, apa isi dari perjanjian ini. Barang siapa mengingkari kesepakatan hidup dan keturunannya berguguran punah. Kalaupun ada yang sisa, Dewata, Tuhan, tak tawar di sungai, tak asin di laut, keturunannya punah tak tersisa. Jadi isi dari perjanjian ini adalah barang siapa yang kemudian mengingkari perjanjian ini, seluruh keturunannya kemudian disaksikan oleh Tuhan dimanapun ia berada, di laut ataupun di air tak asin, maka Tuhan akan menggugurkan tak tersisa keturunan. Dalam ya? Jadi pemirsa, demikian perjalanan kami, perjalanan religi dan budaya serta berbagai sejarah. Terima kasih telah membersamai kami, menemani kami dalam perjalanan yang luar biasa ini. Saya Suandi sebagai host mengucapkan terima kasih. Saya di sini sebagai saya Abdul Pain sebagai produser. Saya Nasrullah sebagai kameramen. Dan saya Hamdi sebagai kru. Terima kasih dan sampai jumpa. Tidak terasa sudah 1 hari full kami melakukan perjalanan dari Kota Majene melewati kantor Bupati Majene, melewati pula Masjid Ilegal Masir, Makam Raja Hadat Banggai Mandar, Boyangkayang Butu Ciping, Masjid Imam Lapeo, dan tibalah kami di Alam Mungam Batu di Loyo. Perjalanan yang sangat berkesan, perjalanan yang sangat luar biasa, mengungkap sejarah, mengungkap religi, dan mengungkap berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Hal ini yang kemudian harus kita tanamkan bersama. Generasi muda saat ini tidak lupa sejarah. Bagaimana generasi terdahulu, bagaimana pendahulu kita bersusah payah untuk menyebarkan Islam. Itu pula juga yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita pada masa kerajaan Pitu Lunasalu dan Pitu Babana Binanga yang mencoba
menjaga persatuan di daerah kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama pemuda Sulawesi Barat hari ini untuk saling merangkul, saling mencintai. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Maka itu, ayo kita saling menghormati, kita saling mencintai karena kita semua bersaudara. Salam dari kami, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.